Perkenalkan, nama saya Imade Desta Jumna, NIM 051. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bentuk dan ruang. Pengertian bentuk. Dalam arsitektur, bentuk adalah hal yang cukup penting berupa pengertian menurut para ahli. Bentuk adalah suatu perwujudan dari organisasi ruang yang merupakan hasil dari suatu proses pemikiran. Proses ini didasarkan atas pertimbangan fungsi dan usaha pernyataan diri atau ekspresi, atau juga Hugo Haring. Pengertian ruang menurut Plato. Ruang adalah sesuatu yang dapat dilihat dan terang menjadi teraba karena memiliki karakter yang jelas berbeda dengan semua unsur lainnya. Menurut Immanuel Kant, ruang bukanlah merupakan sesuatu yang objektif atau nyata, merupakan sesuatu yang subjektif sebagai hasil pikiran manusia. Yang berikutnya ada bentuk dan ruang. Ruang secara konstan melingkupi keberadaan kita. Melalui volume ruang kita bergerak, melihat bentuk, mendengar suara, merasakan angin, mencium aroma taman bunga di kala mekar. Ia adalah suatu unsur material seperti halnya kayu atau batu. Namun ia pun merupakan hawa yang pada hakikatnya adalah tak berbentuk. Bentuk visualnya, dimensi dan skala, kualitas pencahayaannya, semua kualitas ini tergantung pada resepsi kita terhadap batas-batas spesial yang didefinisikan oleh elemen-elemen bentuk. Ketika ruang mulai ditangkap, dibungkus, dibentuk, dan diatur oleh elemen-elemen massa, arsitektur pun hadir menjadi nyata. Bentuk dan ruang kesatuan dari yang berlawanan. Ruang pandang kita biasanya terdiri dari elemen-elemen heterogen yang berbeda bentuk dasar, ukuran, warna, atau orientasinya. Untuk dapat memahami dengan baik struktur suatu ruang pandang, kita cenderung mengorganisir elemen-elemennya ke dalam dua buah kelompok yang berlawan. Elemen-elemen positif yang diindra sebagai figur, serta elemen-elemen negatif yang menyediakan sebuah latar bagi figur tersebut. Bentuk mendefinisikan ruang. Jika tidak menempatkan sebuah figur dua dimensi pada sehelai kertas, ia akan mempengaruhi bentuk dasar ruang putih di sekelilingnya. Dengan cara yang serupa, setiap bentuk tiga dimensi secara alamiah menegaskan volume ruang yang mengelilinginya dan menghasilkan suatu area pengaruh atau teritori yang diklaim sebagai wilayah miliknya. Bagian selanjutnya dari bab ini membahas elemen-elemen bentuk vertikal dan horizontal serta menunjukkan contoh-contoh tentang bagaimana beragam konfigurasi elemen bentuk ini menghasilkan dan mendefinisikan tipe-tipe rupa yang khusus. Selanjutnya elemen horizontal. Bidang dasar. Sebuah bidang horizontal dapat dilihat sebagai suatu figur, diperlukan suatu perubahan yang jelas pada warna, nada, ataupun tekstur di antaranya permukaannya maupun area yang mengelilinginya. Dalam gambar yang berwarna hitam. Terus ada bidang dasar yang diangkat. Perubahan ketinggian yang terjadi di sepanjang tepi bidang yang diangkat tersebut akan menegaskan batasan area yang menginterupsi aliran ruang di sepanjang permukaan yang digambar pada warna yang biru. Yang berikutnya, bidang dasar yang diturunkan. Bidang vertikal hasil penurunan ini akan menciptakan batasan area. Batasan ini tidak diimplikasikan seperti halnya pada bidang yang dinaikkan, namun lebih sebagai sisi yang tampak mulai membentuk dinding dan ruang tersebut. Pada gambar pada warna merah. Yang berikutnya bidang atas. Bidang horizontal yang diletakkan di atas mendefinisikan sebuah volume ruang antara dirinya sendiri dengan
bidang atas. Pada gambar ada pada warna kuning. Yang berikutnya elemen vertikal. Elemen linear vertikal mendefinisikan tepi-tepi tegak lurus suatu volume ruang. Berikutnya bidang vertikal tunggal. Sebuah bidang vertikal akan menegaskan ruang di hadapannya. Bidang berbentuk L. Bidang vertikal yang berbentuk L akan memunculkan area ruang dari sudut keluar searah dengan sumbu diagonalnya. Bidang-bidang sejajar. Dua bidang vertikal yang sejajar akan mendefinisikan volume ruang di antara mereka yang diorientasikan mengikuti sumbu di kedua ujung terbuka konfigurasi tersebut. Bidang bentuk U. Sebuah konfigurasi bidang-bidang vertikal yang membentuk huruf U akan mendefinisikan volume ruang. Habis itu 4 bidang penutup. 4 bidang vertikal akan menciptakan batas-batas ruang yang tertutup serta mempengaruhi area ruang di sekeliling penutup. Seperti contoh yang ada di gambar. Berikutnya, elemen pendefinisi ruang. Bukaan di dalam bidang. Sebuah bukaan yang terletak seluruhnya pada dinding atau langit-langit sering terlihat sebagai sebuah figur yang jelas di atas latar belakang atau area yang kontras. Berapa bukaan bisa dikelompokkan untuk membentuk suatu komposisi menyatu di dalam bidang. Itu bukaan di sudut. Bukaan yang terletak di sudut akan memberikan sebuah orientasi diagonal bagi ruang dan bidang yang ditempatinya. Sebuah bukaan sudut secara visual akan mengikis tepi-tepi bidang tempat dia berada dan menginterkulasikan tepi bidang yang berdekatan dan tegak lurus terhadapnya. Bukaan di antara bidang. Sebuah bukaan vertikal yang meneruskan dari lantai hingga ke bidang langit-langit sebuah ruang secara visual akan memisahkan dan mengartikulasikan tepi bidang-bidang dinding yang saling berdekatan. Bukan horizontal yang diteruskan sepanjang sebuah bidang dinding akan memisahkan bidang tersebut ke dalam sejumlah horizontal. Jika bukan itu tidak terlalu dalam, maka ia tidak akan memupus integritas bidang dindingnya. Habis itu, ruang arsitektural. Kualitas spesial ruang berupa bentuk, warna, tekstur, pola suara, proporsi, skala, definisi, tingkat penutupan, pemandangan, dan cahaya pada hakikatnya tergantung pada sifat penutup sebuah ruang. Seperti di tabel, sifat-sifat penutup, bentuk dasar, bentuk permukaan, warna, tepi, tekstur, pola, suara, dimensi, proporsi, skala, konfigurasi, definisi, bukaan, tingkat penutupan, pemandangan atau wawasan, dan cahaya. Yang berikutnya, tingkat penutupan. Tingkat penutupan suatu ruang biasanya ditentukan oleh konfigurasi elemen-elemen pendefinisi serta pola bukaannya, memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi kita akan bentuk dan orientasinya. Dari dalam sebuah ruang, kita hanya melihat permukaan sebuah dinding, lapisan material tipis inilah yang membentuk batas vertikal di ruang tersebut. Yang berikutnya ada cahaya mata. Cahaya. Matahari merupakan sumber cahaya alami kaya untuk menerangi bentuk dan ruang dalam arsitektur. Sebuah cahaya alami yang tersebar dalam ruangan akan membentuk bervariasi yang berbeda seiring dengan waktu, dari musim ke musim, dari satu tempat ke tempat yang lain. Arah pandang. Arah pandang terjadi ketika sebuah bukaan mulai berkembang yang mana akan memberikan ruang pemandangan yang lebih luas. Pemandangan yang besar ini memberikan efek sebuah ruang berfungsi sebagai latar belakang bagi aktivitas di dalamnya.
Sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.